Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Profesi bidang pemasaran. Oke. Ada yang tahu apa itu profesi bidang pemasaran? Pekerjaan di bidang penjualan. Oke, benar, Resdi. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian profesi dan pembedaannya dengan pekerjaan biasa beserta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami prosedur uji sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, menganalisis peluang usaha di bidang pemasaran online dan offline yang sesuai dengan passion dan kondisi lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, menyusun rencana karir di bidang pemasaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan passion disertai strategi pencapaiannya. Selanjutnya, materi apa itu profesi? Secara teori, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Profesi juga biasanya memiliki standar kompetensi. Jadi, gak semua pekerjaan bisa disebut profesi. Harus ada ilmunya, latihannya, bahkan sertifikatnya supaya diakui secara resmi. Apa itu perbedaan profesi dan pekerjaan biasa? Profesi itu memiliki syarat seperti pendidikan khusus, uji kompetensi, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pekerjaan biasa tidak selalu memiliki standar tersebut. Gampangnya kalau sebuah pekerjaan butuh keahlian khusus dan nggak bisa dilakukan sembarang orang. Nah, itu baru bisa disebut profesi. Selanjutnya ada namanya etika profesi pemasaran. Dalam bidang pemasaran, etika sangat penting. Menurut American Marketing Association, seorang pemasaran harus menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tidak merugikan konsumen. Jadi kita nggak boleh asal promosi cuma biar laku, tapi harus tetap jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, profesi pemasaran offline dan online. Profesi pemasaran offline dilakukan secara langsung seperti kasir, pramuniaga, sales manager, atau manajer toko. Sedangkan profesi pemasaran online memanfaatkan teknologi digital seperti digital marketer, social media coordination, content creator, dan influencer. Jadi sekarang pilihan karir di pemasaran itu luas banget. Bisa kerja langsung, ketemu konsumen, atau lewat sosial media dan internet. Di dalam profesi ada namanya sertifikasi profesi. Nah, di dalam lulusan SMK bidang pemasaran dapat mengikuti uji kompetensi melalui LSP yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi nasional. Jadi kalau sudah punya sertifikat, peluang kerja kita biasanya lebih besar karena sudah diakui secara resmi. Selanjutnya ada peluang usaha di bidang pemasaran. Bidang pemasaran memiliki peluang usaha yang luas, baik online seperti dropshipping dan affiliate marketing maupun offline seperti membuka retail atau franchise. Jadi kita pilih mau jadi karyawan di perusahaan atau jadi wirausaha. Tinggal disesuaikan dengan passion dan kemampuan kalian. Nah, di sini ada video 3 strategi marketing. Ini untuk LKPD kalian ya. Habis diborong orang. Yang pertama, pakai harga coret. Nah, kamu bisa naikin dulu tuh harganya, misalnya ke 2 juta. Terus kamu coret 2 juta, turunin ke harga yang aslinya, misalnya 500.000. Pasti ketika orang melihat dari 2 juta turun ke 500.000, siapa sih yang gak suka dengan harga diskon? Yang kedua, buat promonya jadi terbatas.
terbatas. Buat barangmu jadi limited banget. Semakin sedikit barangnya, maka semakin banyak orang yang takut kehilangan opportunity untuk beli barangmu itu. Misalnya tinggal 4 barang lagi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, sering-seringlah upload konten tentang bisnismu atau barang. Semakin sering seseorang lihat sesuatu, maka semakin besar juga kemungkinan dia akan beli produk itu. Nah, buat kamu yang mau dibimbing secara pribadi sampai sukses untuk bikin konten viral dan bangun personal brandmu di media sosial, boleh cek link videoku sekarang juga atau ke website yang udah taruh di kolom komentar bawah. Oke. Di sini ada lembar kerja kelompok kalian dan lembar kerja individu kalian. Nah, untuk lembar kerja kelompok silahkan dikerjakan. Ibu udah kirim di grup kalian lembar kerja kelompok dan lembar kerja individunya. Jadi tinggal dikerjakan ya. Ibu ada yang sudah? Katanya ini gimana Bu maksudnya Bu? Ini gimana maksudnya Bu? Ya tinggal kerjain. Mengapa profesi di bidang pemasaran itu kan membutuhkan keahlian khusus. Terus kalau kamu jawab karena profesi, misalnya pemasaran tidak hanya menjual gitu. Terus analisis. Kan nanti tadi kan dikasih video. Nah, dianalisis 3 strategi marketing di dalam video tadi, oke? Ada yang sudah? Ada yang bisa menjawab nomor 1? Saya Bu. Oke, Ana silahkan. Nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya karena profesi pemasaran tidak hanya menjual produk tetapi membutuhkan strategi, kemampuan komunikasi, pemahaman perilaku konsumen, serta tanggung jawab dalam mencapai target penjualan. Oke, good job Ana. Yuk, yang kedua siapa yang mau menjawab? Oke, Halka, silahkan. Harga coret itu efektif karena menunjukkan perbandingan harga lama dan baru sehingga konsumen merasa mendapatkan keuntungan atau diskon. Terus ada promo terbatas efektif karena menciptakan rasa urgensi atau takut kehabisan atau FOMO sehingga konsumen terdorong membeli lebih cepat. Sering upload konten itu efektif juga karena membuat brand lebih dikenal, meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Oke, yang good job Helka. Yang ketiga siapa yang mau jawab? Oke. Yang ketiga, Dito. sering upload konten karena di era digital konsumen aktif di media sosial dan brand yang konsisten muncul lebih mudah diingat dan dipercaya. Oke, good job semuanya. Nah, kita udah di penghujung materi, jadi kesimpulan dari diskusi dan materi kita hari ini, profesi pemasaran adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, etika, dan sertifikasi. Bidang ini menawarkan banyak pilihan karir yang bisa disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Jadi, kalau punya mimpi di bidang pemasaran, jangan ragu buat mulai. Upgrade skill, berani coba, dan jangan takut gagal. Karena sukses itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Oke, Bu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.